Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya untuk melihat ya bagaimana sih kesannya dia saat ini terhadap kamu. Cece, mari, siapa dianya, Ce? Nanti kita akan buka ya siapa dia ini. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja ya. Energi siapa ini? Yuk, 3 kartu untuk nunjukin siapa dia ya. Oke, baik. Oh, tentu ini adalah orang yang saat sekarang sudah hadir dalam hidupmu. Entah ini pacarnya kamu atau ini masih berstatus sebagai gebetannya kamu. Tapi yang jelasnya ini adalah energi seseorang yang pengen menjadi bagian dari hidupmu. Beberapa ini dia berusaha banget nih ya untuk intens sama kamu, ngejar-ngejar kamu gitu ya. Kalau ini ceritanya gebetan, ngejar-ngejar kamu. Jadi seseorang ini tuh yang kayak punya harapan besar ya dengan kamu. Makanya mungkin ada beberapa di antara kalian yang agak gerah dengan kehadirannya dia. Kok ada orang yang siang malam hubungin kamu gitu ya. Siang malam berusaha untuk menarik perhatiannya kamu gitu ya. Seseorang yang saat ini berusaha untuk memotivasinya kamu gitu lah ya. Seseorang yang kayaknya tuh nggak mau melewatkan waktu gitu ya tanpa hadir dalam hidupmu. Nah, di situ ya, ini orangnya cukup terbuka, nggak ada tedeng aling-alingnya di sini. Beberapa kayak menjadikan kamu tuh sebagai target gitu ya. Jadi ini dia tuh nggak puas hanya sebagai secret admirer gitu ya. Dia nggak hanya puas dengan ngeliat-liat dari jauh perihal tentang dirimu, apa yang kamu lakukan gitu ya. Nggak puas dia. Perasaannya dia atau keinginannya dia untuk dekat sama kamu, ini akan dia tunjukkan. Nah, kayak gitu ya. Dan ini sebagian besar lebih cocoknya ini sudah menjadi pasanganmu. Gitu ya. Atau ini seseorang yang kamu tahu, kamu notice kehadirannya dia. Gitu. Dia tuh nggak main di balik layar. Kalaupun untuk saat ini dia sedang bermain di balik layar, nanti di bulan 11 ya, paling lama di bulan 11. Gitu. Orang ini akan tunjukkan dirinya ke kamu. Gitu ya. Dan ada sebagian lagi di bulan 1 kemarin. Di bulan 1 ini pertemuannya. Entah di bulan 1 kemarin atau ini kamu ketemu sama dia di bulan 1 tahun kapan gitu ya. Tapi ada perjumpaan di bulan 1 itu. Nah, di situ ya ada koneksi. Mulai koneksinya di bulan 1. Paling lambat untuk beberapa teman-teman yang lagi ngeliat video ini nanti di bulan 11 ya, paling lambat dia akan ini loh ada aku, ini loh ada seseorang yang melihat kamu sepanjang waktu ini, gitu ya. Dan ketika aku hanya melihat-lihat kamu dari jauh, oh ini beban tersendiri. Lebih bagus aku tuh ngejar kamu, lebih bagus aku tuh tampil, gitu ya, take action untuk merebut perhatiannya kamu, gitu ya, untuk membuat kamu mempertimbangkan bahwa kamu tuh mau membuka diri ke aku, terutama di urusan asmara. Nah, seperti itu ya. Nggak tahu nih urusan asmaranya mau kayak gimana ke depan sana, tapi yang jelasnya aku akan hadir dulu di hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Beberapa ini orangnya kok kayaknya merasa tertantang ya, merasa terchallenge oleh kamu. Gitu. Aku harus menjadi lebih baik. Aku harus menjadi lebih tampan, lebih ganteng, lebih apalah, lebih sukses, gitu ya. Biar kamu tuh mau membuka dirinya kamu tuh ke aku. Karena ini bukan soal kepuasan mendapatkan tepuk dada gitu ya, kenarsisan gitu loh. Wah, aku bisa naklukin kamu. Enggak kayak gitu. Tapi ini kayak kepuasan bahwa ketika memiliki kamu, wah ini gue ini ceritanya gue dapat anugerah nih, gitu ya. Ini kayak sebuah keberuntungan nih, gitu loh. Sebuah keberuntungan yang patut untuk diucapkan terima kasih lah pada Tuhan, pada semesta, gitu loh. Telah bisa terkoneksi dan terhubung dengan kamu, gitu ya. Ini orang gairahnya tinggi banget sama kamu, baik itu gairah secara biologis, secara seksual ya,
nggak, ini kita nggak usah bicara tabu ya, namanya kita manusia yang kebutuhan dorongan-dorongan seperti itu kan ada banget gitu ya. Nggak usah kita terlalu bercerita tentang dewa-dewi di sini ya. Nah gitu. Jadi kayak ada dorongan secara biologis yang kuat ketika dengan kamu, ketika melihat kamu, dorongan biologis seperti yang kayak kalau bisa kamu tuh hanya milikku, gitu ya. Mungkin kalau keegoisan ada di situ, kalau bisa tuh kamu tuh milikku, jangan lagi dimiliki oleh orang lain. Nah seperti itu, ya. Seperti kayak beberapa ini mungkin agak berlebih-lebihan, gitu ya. Tapi itulah dia. Kayak kalau bisa membangun hubungan dengan kamu, itu seperti pencapaian dia yang tertinggi. Nah di sana, ya. Dan bahkan mungkin ada beberapa diantaranya. Kamu itu hadir dalam hidupnya dia. Kamu tuh bikin dia jadi healing. Secara, mungkin kamu nggak ngelakukan ini, itu gitu ya. Tapi dia, aku tuh harus sembuh gitu ya. Dari kisah masa laluku mungkin ya. Tadi ceritanya healing. Aku harus sembuh tuh dari kisah masa laluku. Biar aku tuh layak dengan kamu. Biar aku tuh bisa memiliki tanda kutip sesuatu dengan kamu. Nah di situ ya, aku nggak boleh down terus, aku nggak boleh terpuruk, aku nggak boleh gegana terus gitu ya, galau, gelisah, merana terus. Ada kamu yang aku yakin kamu tuh obat gitu ya. Kamu tuh obat bagi hidupku, kamu tuh kayak booster energi bagi aku. Nah kayak gitu ya, dalam nih kesannya dia ya, kayak gimana yang datang dari dalam dirinya. Jadi kayak dia bersemangat hidup di situ, walaupun dia tahu nggak akan mudah bisa dengan kamu, karena ada beberapa ini punya ilusi kesempurnaan gitu ya. Jadi maksudnya aku tuh nggak boleh kalah dari orang-orang yang mungkin bakalan bisa menarik perhatiannya kamu. Tapi di situ akhirnya itu kayak membuat dia atau menantang dia gitu ya untuk mengeluarkan sisi dirinya, potensi dirinya yang terpendam selama ini. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau selama ini dia orangnya tertutup. Kalau dengan kamu, kalau aku tertutup seperti ini, bagaimana mungkin kamu notice? Bagaimana mungkin kamu nyaman sama aku? Nggak boleh nih. Aku harus jadi orang yang ekstrovert misalnya kayak gitu. Aku harus lebih berani, aku harus lebih gagah, aku harus lebih bisa mempesona. Nah, seperti itu ya. Aku harus bisa membangun hubungan yang hangat dengan kamu. Nah, situ. Kalau dia laki-laki, patriarkalnya keluar banget ini. Gitu ya, aku harus jadi laki banget nih, aku harus maco nih. Nah seperti itu ya, biar kamu senang, biar kamu mempertimbangkan aku lagi-lagi di sana ya. Jadi ini orang kalau begitu kamu biarkan masuk dalam hidupnya kamu, dia repot sendiri di situ. Dan mungkin dia bakal banyak ngekritik diri dia sendiri gitu ya. Aku harus nambahkan ini, aku harus berikan itu, ada di situ. Ya, mungkin memang ini bisa orangnya cemburuan gitu. Tapi cemburuannya ke kamu itu mungkin dia agak-agak mau mendominasi kamu gitu ya. Tapi itu maksudnya dia menunjukkan ketakutannya gitu ya. Ketakutan bahwa jangan sempat anugerah ini dari Tuhan semesta ini tuh kunikmati hanya sedikit, hanya sebentar, hanya sesaat, hanya sekejap. Makanya ada dorongan sindrom hewaninya gitu loh. Yang kayaknya mau mengikat kamu lah. Nah seperti itu di sana ya. Jadi jangan disalahpahami ya, karena memang dorongan di dalam diri itu loh yang bikin dia tuh mungkin agak sedikit ugal-ugalan sama kamu gitu ya, marah-marah lah atau apalah kayak gitu ya, cemberutan lah gitu. Tapi ya itu tadi, dia sedang menjujuri dirinya bahwa aku butuh kamu, aku mau kamu, aku ingin kamu. Seperti itu, aku mau jadi pasanganmu, aku mau mendapat tempat yang spesial dalam hidupmu. Gitu lah. Aku mau merasakan sensasi kehadiran Tuhan melalui kamu. Sampai di situ nih. Nah, di sana mungkin dia orangnya tidak religius banget, tapi jelas dia tahu Tuhan itu ada dan Tuhan itu tuh pasti akan menampakkan diri. Tapi nggak mungkin nampakkan diri dalam bentuk roh gitu ya, enggak. Tapi dalam bentuk ciptaannya, yaitu kamu. Nah, di situ ya. Oke, baik. Apa kesannya dia tentang kamu? Kenapa sampai sebegitu wow-nya dia ke kamu ini? Ya. Oke, baik ya. Jadi dia kayak ngelihat bahwa
kamu tuh paling ideal. Kamu tuh orang yang paling ideal ya menjadi pasangannya dia, walaupun dia telah berjumpa dengan ribuan manusia, jutaan manusia gitu ya. Tapi yang paling ideal itu ya kamu. Baik secara fisikmu. Kalau fisikmu dia melihat wah ini bahenol nih gitu ya. Ya, ini bahenol. Oh ini gagah banget nih kayak gitu ya. Lagi-lagi secara biologis terpancing nih gitu ya. Cenak-cenut nih, kedut-kedut nih di bawah ya. Nah, dan ketika kamu berinteraksi sama dia melihat kalau kamu tuh orangnya mudah welcome, gitu ya. Dia melihat kalau kamu tuh orangnya mudah welcome, mudah bersahabat dengan kamu, gitu ya. Mudah mencari topik dengan kamu, gitu. Ada energi dua arah di sini. Oh, ternyata bukan hanya aku aja, loh kamu juga seperti itu ke aku. Nah, beberapa misalnya dari secara komunikasi nyambung komunikasinya, jalan pikirannya nyambung jalan pikirannya. Beberapa bahkan di sini hobi, kebiasaan, kesenangan, loh, nggak jauh-jauh beda. Seperti dia sedang melihat dirinya sendiri ada di kamu, gitu ya. Dan kamu tuh cukup menggoda, walaupun mungkin kamu nggak yang kayak gimana-gimana gitu ya. Tapi di sini kamu tuh bukan hanya cukup, tapi sangat menggoda. Itu. Ini sekarang ya, mari tarik energi dia ini tuh mungkin dia lagi terbakar di sana oleh kamu. Lagi meletup di situ apa ya? Mungkin kimiawi tubuhnya itu pun lagi membanjiri dirinya, lagi membanjiri otaknya, gitu, lagi membanjiri sel-selnya dia mungkin bahkan kayak gitu, sainsnya, gitu ya. Makanya dia bilang, wah ini nggak tertahankan kamu, nggak tertahankan, cantik banget, gitu ya, cantik banget, gitu ya. Tampan banget, cakep banget gitu. Nah, di sana ya. Otakmu tuh pun seksi. Cara kamu ngejalani hidup itu pun kayaknya luar biasa. Ya ini hidup yang mau aku jalani. Aku lihat itu ada di kamu katanya. Kayak gini nih. Gitu ya. Mungkin kamu juga orangnya populer. Gitu ya. Semangat hidupnya kamu dalam petualangan itu juga tinggi, gitu ya. Semangat hidupnya kamu tuh besar. Gitu. Dan di sini dia kayak ngelihat kalau kamu tuh orangnya mungkin satu sisi tuh selengean, gitu ya. Satu sisi tuh kamu tuh kayaknya orangnya urakan, tapi justru itu yang bikin kamu keren, gitu ya. Ada energi-energi bad boy atau bad girlnya kamu, gitu loh. Ya. Jadi mungkin ada beberapa saat atau ada beberapa masa kamu tuh seperti tebar pesona sama dia. Begitu dia menggigit, gitu ya. Begitu dia hanyut dalam pesonamu. Dia bisa kayak ngelihat kalau kamu tuh menghindar dari dia. Kamu tuh bikin suasana tuh jadi kayak cool, kayak jadi tenang gitu ya. Wah, ini bikin dia jadi candu gitu loh. Jadi di sini kamu membombardir dia dengan pesonamu. Menurut dia ya, kamu membombardir dia dengan pesonamu. Tapi habis dari situ kamu bisa aja slow lihat dia. Gitu ya. Kamu bisa aja seolah-olah tuh bisa ngejalani hari tanpa dia. Itu bikin dia penasaran, lu apa nih gitu ya. Lah kemarin di chatting cepet jawab, nggak di telepon nelfon, gitu ya. Nggak diajak ketemu ngajak ketemu, gitu ya. Atau selama ini dia yang ngajak kamu ketemu, kamu selalu oke, tancap gas jemput, atau kamu di mana tak jemput kamu. Tapi ada yang kayak sepertinya bukan kamu yang kemarin itu. Lah ini di telepon udah lambat menjawab. Diajak jalan udah nggak mau atau nggak pernah ngajak jalan lagi. Lu apa nih, gitu ya. Jadi di situ dia apalagi yang harus aku tambahkan, gitu. Apalagi harus aku tambahkan. Begitu datang pertanyaan, apalagi harus aku tambahkan dalam hubungan ini. Itu akhirnya mengikat dia ke kamu, gitu ya, mengikat dia. Jadi aku nih belum sempurna, oke, tak tambahin lagi. Jadi kayak kepengen bikin kamu senang, kayak kepengen bikin kamu tuh jatuh cinta. Kayak kepengen bikin kamu tuh tergila-gila sama dia. Tak bisa hidup tanpa dia. Karena dia seperti itu ke kamu. Gitu ya. Nggak bisa memiliki kamu. Mungkin itu akan menjadi kesengsaraan tersendiri bagi dia. Nah, di sana ya. Jadi harus aku tambahkan di sini. Oke? Baik. Jadi ideal-idealnya gimana tuh pria? Atau gimana tuh wanita? Ya, yang paling klop sama aku, lo ya, sebagian besar dari 10 list, saya rasa 7 itu ada di kamu.
gitu ya. 8 tuh ada di kamu, cukuplah untuk membuat dia tuh membuka diri dan bahkan mengejar kamu, ya. Di saat kamu ini mau ini ceritanya kejar tangkap ya, mau ini untuk beberapa kasus ceritanya kejar tangkap, tapi menurut dia kamu yang sering minta dikejar sama dia, dan itu asik, bikin hubungan itu tuh nggak flat jatuhnya, bikin hubungan tuh nggak monoton. Jadi pandai kamu ngejalani itu, dan dia melihat kalau kamu tuh spontan orangnya ya, nggak yang make topeng banyak-banyak gitu. Saat kamu mau marah ya kamu marah, di saat kamu cemburu lihat apa gitu ya, kamu bilang kamu cemburu gitu ya. Di saat ada kenakalan yang ingin mau kamu lakukan, kamu ngelakukan saja gitu ya. Jadi justru itu daya tarik tersendiri bagi kamu. Semakin alamiah kamu ya dengan nano-nanonya dirimu, itu semakin bikin dia tuh kayak ngerasa, wih kamu tuh keren banget ya. Nah kayak kita. Dan ada beberapa di sini mungkin, apalagi kalau dia tuh punya jabatan gitu ya, kalau dia tuh mungkin orang sukses, bisnisnya jalan gitu ya, dia melihat jarang orang ada yang menentang dia, jarang banget, mungkin hanya terhitung jari aja, dan kamu adalah salah satunya gitu. Jadi kamu tuh berani tampil. Kamu kalau nggak senang ya kamu bilang nggak senang. Kalau kamu mau berontak, kamu tunjukkan kalau kamu mau berontak. Nah, jadi kesan dia tentang kamu tuh, wah ini orang mantep banget gitu lah. Nggak takut, nggak ada takutnya kamu. Sedikit kamu takut, makin kamu takut kok kayaknya makin besar dirimu, apa ya, keinginan dirimu tuh untuk masuk menuntaskan ketakutanmu itu. Nah di situ ya, nggak cengeng. Kamu tuh orangnya nggak cengeng di matanya dia. Gitu. Kamu tuh orangnya juga tidak melekat di matanya dia, gitu ya. Kamu nunjukin, aku maunya ini, aku maunya itu, aku ingin melakukan ini, aku ingin melakukan itu. Kamu tunjukkan ke dia, terbuka. Orangnya kamu tuh terbuka, gitu ya. Tanpa tedeng aling-aling, nunjukin rasa senengnya kamu, rasa inginnya kamu kepada apapun itu. Jadi itu wah kesan yang wow ya di matanya dia. Mungkin kalian ini datang dari Gemini soalnya ya, atau kamu tuh datang dari Sagittarius, Leo, Aries gitu. Sementara dia punya energi Sagittarius, Leo, Aries, dia punya energi dari dari sign udara juga, jadi nyambung gitu, masuk banget. Nah seperti itu ya. Jadi kamu sangat sayang kalau dilewatkan sebagai pasangan asmara. Ketika berasmara sama kamu, dia yakin asmara ini tuh akan meledak-meletup ya. Akan banyak kembang-kembang bunganya. Mungkin juga banyak ributnya, banyak tengkarnya mungkin. Tapi di saat banyak ribut, banyak tengkarnya, justru meriah tuh hubungan. Keluar tuh semangat gitu loh ya. Jadi kalau dia ini suaminya kamu, pacarnya kamu, istrinya kamu gitu ya, nggak mati hidup itu, nggak yang menua dengan begitu saja, tapi banyak lika-likunya dengan kamu gitu ya. Kapan untuk merem kamu, kapan untuk terjebak dalam kegilaanmu, wah itu bikin asik menurut dia. Nah kayak gitu ya. Nah di sana. Oke, dan tadi kamu tuh kalau misalnya kamu tuh sungguh-sungguh orangnya soalnya ya, keras kepala kamu, keras hati juga gitu ya. Tapi itu menarik ya. Jadi kayak dibilangnya, aku nih yang bikin aku sepi, yang pernah bikin aku tuh nangis, yang pernah bikin aku merasa merugi, ya kamu. Kamu orang yang bikin aku tuh tahu, oh ini artinya kesepian ya. Di situ kesannya dia tentang kamu. Wah, ini artinya kesepian. Baru ini aku tahu artinya kesepian. Ya kamu penyebab aku tuh sepi. Gitu. Ya, di sana. Kamu tuh yang pernah bikin aku tuh ngerasa aku tuh terpuruk gitu. Enggak pernah nih. Enggak pernah nih aku kayak ngerasain apa iya aku nih orangnya enggak berharga gitu ya. Baru kamu. Nah, di situ. Oh, iya. Hebat kamu ya. Mungkin dia seneng nih dengan wanita yang lembutnya itu nyata gitu ya, kelihatan banget lembutnya, tetapi dalam kelembutan itu ada ketegasan, ada sikap keras juga.
Jadi bukan yang kayak gitu, bukan yang meye aja, gitu ya. Bukan kayak cibi-cibi itu aja modelmu. Tapi kamu tahu kapan kamu menjadi cibi-cibi, kapan kamu menjadi wanita dewasa, gitu ya. Sikap beranimu ini luar biasa di matanya dia. Gak takut dengan tantangan hidup, gitu ya. Gak takut mengejar harapan, mengejar cita-cita, gitu. Jadi ada juga beberapa yang kayak gini, aku nih orangnya nih urakan nih, baru tunduknya sama kamu. Aku nih orangnya nggak sabaran nih, tapi mau belajar untuk bersabar gara-gara kamu. Nah di situ ya. Atau ini energinya vice versa. Wah, nggak pernah aku temukan orang seliar ini, baru kamu. Oke, aku belajar jadi pawang buaya di sini. Gitu ya. Aku nggak, selama ini jika aku terlalu mengakses energi maskulinku, kamu ngajarin aku ada loh energi feminin yang walaupun di situ tidak berapi-api, penuh kelembutan seperti air, tapi itu juga akan bermanfaat. Wah, ini ya. Jadi kayak dia balance di yin dan yang, atau dia melihat balance yin dan yang itu ada di kamu. Jarang dia bisa ditaklukkan. Dia bisa punya rekam jejak gitu ya. Bertemu, mengejar bersama dengan banyak pria atau banyak wanita. Tapi dengan kamu tuh beda. Seperti itu ya. Dengan kamu tuh beda. Nah di sana. Terlalu banyak energi maskulinmu mengajari dia untuk menjadi feminin. Gitu ya. Nah di sana. Kalau dia terlalu banyak dia maskulinnya, dia tunduk nih, kalah dia dengan energi feminimnya kamu. Nah, seperti itu ya. Mungkin memang ini banyak bercerita tentang kebutuhan biologis, tapi kita nggak bisa pungkiri, gitu ya, bahwa antara cinta, perasaan, ketulusan, dan apalah itu yang agung-agung tentang asmara. Tapi kebutuhan biologis itu juga salah satu faktor yang mengikat. Nah, di situ dia ya. Oke, baik. Jadi kamu tuh lembut sekaligus keras, tegas sekaligus juga mau kompromi. Nah, walaupun jarang kamu mau kompromi sama dia, gitu ya. Oke, baik. Memprotek dirimu dengan baik, gitu ya. Menjaga dirimu dengan baik, gitu. Semakin kamu tertutup pada dia, semakin kamu tuh kayak misterius ya di matanya dia. Nah, di situ. Dan saya rasa kamu orangnya sebenarnya ya, dibalik dari urakannya kamu di matanya dia, tapi dia tahu, kamu tidak seberantakan itu. Ada juga kestabilan dirimu di dalamnya, ya, di dalam kamu tuh ada kestabilan dirimu. Nah, beberapa ada bisa melihat, kamu ini bakal jadi orang sukses, duitmu banyak, gitu ya, duitmu banyak. Itu dari bentuk kamu menjaga kestabilitasan kehidupanmu hari ini dan di masa depan. Nah, kayak kita, ya. Jadi kamu tuh orangnya pandai untuk menjaga dirimu dengan baik, gitu ya. Atau pandai caranya untuk keluar dari masalah. Nah, di situ, ya. Nggak yang terlalu berantakan kamu. Sekilas iya, mungkin banyak orang yang ngejudge sekalian itu, oh ini berantakan nih orangnya. Oh ini terlalu apa nih orangnya. Tapi dia tahu, enggak, kamu tidak seburuk itu. Kamu tidak sekonyol itu. Tidak sebodoh itu kamu. Kapan diajak untuk serius, pasti kamu bisa. Gitu. Nah, di sana ya. Dan ini ada satu ya. Dia kayak ngelihat kalau kamu tuh pun takut kehilangan dia. Entah betul, entah enggak tahu lah. Ya. Karena ini kan tarikan energi dari dia ke kamu. Tapi dia kayak ngelihat kalau kamu tuh pun butuh dia dalam hidupnya kamu. Terutama ini orang yang sudah terkoneksi ya. Bukan yang tadi datang di bulan 11 tahun ini, besok, bukan ya. Tapi yang sudah hadir di hidupmu saat sekarang. Jadi dia bilang bahwa diinginkan, ya, dimiliki oleh kamu, ini spesial. Dianggap berharga oleh kamu, ini spesial. Kamu menunjukkan kalau kamu tuh takut kehilangan dia, wah ini spesial. Gitu ya. Ini enak gitu lah, dibutuhkan oleh orang lain, ini enak.
ya, dibuat menjadi salah satu orang yang diharapkan, wah ini enak, ada sensasi tersendirinya di situ. Di sana ya, oke. Baik. Kabur-kaburan ya, beberapa di sini satu sisi dia tahu kalau kamu tuh takut kehilangannya dia. Tapi ini kamu bisa kayak yang kabur-kaburan juga dari dia, hilang-hilang gitu. Jadi tadi ya, hubungan ini tuh bukan lantas karena sudah menikah atau karena sudah ada ikrar kita pacaran gitu ya. Lantas kamu gitu aja dari hari ke hari gitu ya. Tapi kamu ada permainan mentalnya kamu yang kamu tunjukkan sama dia. Ada permainan mental dan ini asik banget. Penasaran tentang kamu, ini asik banget katanya. Ada beberapa seperti ini ya. Mungkin kamu ini pun bukan single. Oke? Mungkin kamu ini pun bukan single. Beberapa di sini, tidak semua kasus loh ya. Ada beberapa di sini. Jadi kamu kayak curi-curi waktu untuk bisa koneksi sama dia. Wah, ini keren gitu ya. Kamu curi-curi waktu. Kamu berbohong mungkin sama pasanganmu. Kamu datang dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan dia. Wis. Ini hanya orang-orang yang pernah berselingkuh yang tahu sensasinya kayak gimana. Nah, seperti itu ya. Wah, ini kamu datang jauh-jauh, kamu nekat gitu loh. Kamu padahal sudah punya laki di sana. Anakmu udah susun paku di situ. Tapi kamu masih datang sama dia. Kamu masih nyempetin diri untuk ngobrol sama dia. Jadi ini ada nakalnya, ada liarnya tadi. Diam-diam gitu ya. Itu seneng tuh. Gitu loh. Main api, wah ini asik nih. Gitu. Jadi kalau Mari bilang ini apa ya, yang sisi manusia yang kayak gituan itu tuh nampak dalam koneksi kalian ini. Jadi semakin nekat kamu ke dia, semakin tinggi nilaimu di matanya. Mungkin agak nggak tahu lah Mari, apakah itu negatif jatuhnya atau kayak gimana, entahlah. Cuma kalau netralnya di sini, kamu menantang badai demi ketemu sama dia. Kamu meresikokan banyak hal demi bisa ketemu sama dia. Gitu. Atau minimal terkoneksi sama dia. Dan dia hargai itu. Walaupun mungkin itu akan bikin dia tuh besar kepala. Gitu ya. Walau tuh bikin egonya menggelembung di sana. Tapi lo ya, itu kesan yang bisa dia tangkap gitu ya. Dari kamu, dan itu memuaskan dirinya. Nah, di sana ya. Atau ya tadi, kamu lari-larian dari dia gitu. Beberapa hal itu kayak kamu tuh tutup-tutupi dari dia. Beberapa hal, tidak banyak, tapi ada beberapa. Dan rasa penasaran, ingin tahu apa sih di balik pikiranmu itu, apa di dalam pikiranmu itu. Apa tuh di belakang perasaanmu itu, ada apa motifmu gitu. Jadi kayak main detektifan juga di sini. Gitu ya. Ada keinginan untuk kayak menggali kamu, membongkar dirimu. Gitu. Karena kamu pun mungkin melakukan hal yang sama ke dia. Karena ada beberapa di sini, Mari lihat, aku aja yang terbuka ke kamu. Kamu iya enak diajak ngomong, tapi kayak ada lagi misteriusnya kamu tuh. Mungkin dia kayak ngerasa aku tuh udah membongkar diriku sampai 70%. Tapi aku tahu tentang kamu untuk saat ini tuh masih 40%. Gitu ya. Jadi ingin tahu aku lebih dalam, bisa mengkuliti dirimu, siapa kamu gitu lah. Gitu ya. Jadi kesan orang ini kayak kamu tuh rugi banget dia kalau melewatkan dirimu. Gitu ya. Semangatnya kamu ketika ketemu sama dia, ketika komunikasi sama dia, ini asik gitu. Kayak ada bocah yang lagi seneng, ada bocah yang lagi happy gitu ya. Nah di situ, seperti kamu tuh mengingatkan dia bahwa dia pernah muda, gitu ya. Kamu mengingatkan dia tentang kisah masa SMA-nya dia. Jadi muda dia ketika dengan kamu.
gitu ya. Hidup itu nggak membosankan ketika ada kamu. Semakin enak hidup, semakin menantang hidup, gitu ya. Semakin riuh hidup karena kamu ada di situ. Dan dia nggak takut nih kalau untuk ngejar-ngejar kamu ya, apalagi dalam waktu tahun-tahun ini gitu ya, sepanjang tahun ini. Justru kalau ada memang permainan kejar tangkapnya, asik gitu ya, asik. Ada saatnya kamu menutup diri, kemudian kamu ngejar dia, yang kayak gini nih enak. Jadi ada energi dua arah di situ. Di sana ya, bukan lantas karena dia mengejar kamu, lantas kamu membuka diri, kemudian ya begitu sajalah kamu gitu ya. Enggak. Nanti ada balik poinnya gitu ya. Riuh jadinya. Seneng dia di situ. Gitu ya. Keluar semangatnya dia, wah ini aku nih petarung nih, wah ini aku nih hunter nih, pengejar nih gitu. Keluar semangat itu di sana ya. Dan lagi-lagi ketika ada interaksi antara kamu dengan dia, kok rasanya dunia ini hanya milik kita berdua ya. Mungkin ini bisa nih membanding-bandingkan antara kamu dengan mantannya dia, kamu dengan pasangan sahnya dia gitu ya. Mau ini ngebanding-bandingin gitu ya, mau ini ngebanding-bandingin ini. Dan ketika dia membandingkan kamu, ada satu sisi kamu lebih menang daripada yang lain. Nah, seperti itu ya. Ada kemenanganmu, ada kelebihanmu di antara yang lain-lain itu. Nah, di situ ya. Jadi ini kesannya bahwa ya nggak ada yang lain ya. Gairah hidupnya dia oleh sebab karena kamu. Gitu. Terlalu cantik kamu untuk dilewatkan. Terlalu tampan kamu untuk tidak dinikmati gitu ya. Nah, di sana. Bodoh dia kalau dia menghindar dari kamu. Bodoh dia kalau sempat ada kamu yang di depan mata tapi tidak dikejar. Itu menurut dia ya. Pancingan-pancinganmu terhadap dia entah memang dengan sengaja kamu lakukan. Tapi menurut dia ini sengaja kamu lakukan loh ya. Terlepas apakah betul itu atau enggak, namanya penilaian dia. Tapi dia melihat kalau kamu tuh mancing dia, gitu ya. Kalau kamu tuh mancing dia, umpan-umpanmu tuh terlalu lezat untuk dihindari katanya. Nah, di sana ya, cerdasnya ada, pintarnya ada, nekatnya ada, konyolnya ada, nano-nano di kamu, gitu ya. Nah, di sana. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koin. Koin-koinnya untuk nunjukin kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Kalau kalian ini urusan ranjang, udah sempat urusan ranjang, seru ya, urusan ranjang dengan kamu tuh seru. Mungkin fantasi-fantasi liarnya itu tuh nyala, bisa hidup ketika dengan kamu. Gitu. Banyak fantasinya, gitu ya, tentang dirimu. Nah, di situ ya. Oke, koin-koin ini nunjukin kepada siapa pembacaan disampaikan. Ini isinya inisial. Bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia. Ini zodiaknya kamu, dan juga bisa zodiaknya dia juga ya. Oke, baik. Kita mulai dari inisial N. Nanti, ada P. Putus, ada V. Vitamin, ada W. Wanita, ada F. Fanta ya. Kamu maskulinnya ada, feminimnya juga terlihat besar di situ ya. Ada R. Rambut, ada L, lapar, ada Q, koriah, ada U, usaha. Iya, usaha ya. Aku banyak usaha nih untuk bisa dekat dengan kamu, gitu ya. Kamu bikin aku berjuang, kamu bikin aku melampaui ketakutan-ketakutanku, gitu ya. Kamu bikin aku merasa percaya diri, kamu bikin aku merasa tampan, merasa cantik, gitu ya. Nah, di situ. Nggak bisa aku kalau nggak memiliki kamu. Sumpek hidupku, gitu ya. Anyep hidupku kalau kamu tuh nggak ada, gitu. Karena udah dilihat nih, udah dirasakan ini, udah dialami nih, kayak gimana asiknya kalau kamu tuh ada, gitu ya. Ada M, mantu, ada Z, zebra di situ. Oke, baik, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Libra ya. Kemudian di situ ada Pisces,
ya. Ada berantem-berantemnya kalian berdua, mungkin kalau ini udah berkomunikasi gitu ya, ada berantem-berantemnya, tapi di berantem-berantem itu tuh justru membuat dia jadi lebih luas atau punya wawasan yang lebih luas ya. Oke, baik. Kemudian di situ ada energi dari Capricorn, hadir energi dari Pisces lagi, kemudian ada Aquarius di situ, Gemini hadir, kemudian ada energi Cancer di sini, hadir energi Cancer lagi, hadir energi dari Leo di sini, Aries hadir, Leo hadir, Gemini hadir, Taurus hadir. Udah itu aja ya. Oke, baiklah, mari selesaikan, mari tutup ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di pembacaan Mari yang berikutnya.